Halo, selamat datang di segmen analisa terkait dengan perkembangan dari drama AMI BMJ. Ini sekarang dia sudah memberikan beberapa klarifikasi terbaru, apalagi terkait dari statement Hotman Paris yang bilang bahwa terlepas ada pro dan kontra, siapakah yang benar ataupun juga yang berbohong antara Aden Wong ataupun juga AMI BMJ. Tetapi Hotman Paris mengatakan begini, coba deh tanya sama dia, apakah benar mengenai isu bahwa putrinya berusaha menyakiti diri sendiri, bahkan sudah sampai masuk ke rumah sakit dan untungnya tidak terlalu dalam, makanya dia bisa diselamatkan. Nah, Hotman Paris mempertanyakan ini ke AMI BMJ bahwa coba diklarifikasi dulu bagaimana sebenarnya peristiwa tersebut. Terlepas mengenai ada banyak hal-hal yang memang dikatakan Hotman Paris bahwa saya kan pengacara. Jadi pengacara memang dalam undang-undang diperbolehkan yang membela orang yang bersalah. Siapapun yang bermasalah dengan hukum itu memang boleh ada pengacaranya. Tetapi mungkin karena masyarakat itu mengidentikan Hotman Paris dengan orang yang sudah kaya raya dan cenderung ngebela orang yang membutuhkannya, mungkin ada sebagian ibu-ibu yang ngerasa kayak apa ya, ngerasa kecewa, Bang Hotman kenapa kamu membela malah Aden Wong begitu, padahal secara ya undang-undang sih boleh-boleh aja. Well anyway, mengenai pertanyaan tersebut dari Hotman Paris, ini AMI BMJ sudah mengklarifikasi tentang sang putri yang menyakiti dirinya, yang dikatakan oleh Aden Wong di wawancara lewat podcast juga kan bilang bahwa Amy itu nggak bisa ngurus anak gitu. Bahkan perlakuan dia sangat luar biasa, nggak pantas secara fisik dan juga mental. Bahkan putri tertuanya berusaha mau menyakiti diri sendiri karena tidak tahan dengan perilaku seorang ibunya yang seperti itu. Nah, ini ada klarifikasi dari Amy bahwa sebenarnya saya masih ingat peristiwa itu. Itu adalah peristiwa yang terjadi sebenarnya karena kejadian di sekolah. Saya sudah ngobrol dan bilang dengan putrinya waktu itu, karena waktu dia menemukan putrinya dengan kondisi seperti itu di kamarnya digambarkan tuh ada banyak tisu, kemudian dia juga pakai baju yang lengan panjang, dan dia tidak bisa melihat bahwa ada luka di tangannya yang dia baru tahu itu setelah mendapatkan laporan dari pihak sekolah dan juga adik-adiknya. Saat itu dia melihat bahwa putrinya itu sedang sedih, sedang juga kecewa, tetapi dia sadar itu kejadian di sebelum dia melahirkan ya, sekitar tahun 2021 atau 2022. Di situ dikatakan bahwa saya tanya nih sama dia, kamu ada apa? Terus si putrinya bilang, nggak ada apa-apa, saya lagi pengen sendiri aja. Ya sudah, karena yang namanya juga lagi remaja, dia mau memberikan space kepada putrinya. Ya sudah, kemudian Amy bilang ke putrinya bahwa anytime you need me, kalau kamu sudah siap menceritakan apapun yang terjadi, aku siap untuk mendengarkannya. Tetapi dia tidak bercerita apapun. Amy malah mendapatkan pesan email dari sekolahnya. Jadi sekolahnya ini mengirimkan email ke Amy dan juga Aden Wong untuk diminta datang ke sekolah karena kejadian tersebut. Nah, dari situ Amy baru tahu, oh ternyata kamu berusaha menyakiti diri sendiri. Nah, Amy bilang bahwa ini sebenarnya masalah utamanya bukan dengan saya, tetapi dia ada hubungan, mungkin putus cinta atau persahabatan, atau juga ada permasalahan sosial di sekolahnya. Itu yang ngebuat dia melakukan hal seperti itu. Lantas, apa reaksi dari Aden Wong pada saat mengetahui ada kejadian tersebut? Nah, Aden Wong bilang pada saat ngebaca report email dari sekolah putrinya bahwa untuk datang ke sekolah, si Aden Wong bilang bahwa ya udah yang datang biar aku aja, kamu nggak usah datang, biar aku yang menghandle semua ini. Itu makanya Amy tidak tahu bagaimana kelanjutannya. Tetapi Amy mengatakan bahwa putrinya ini itu memang beneran dia lagi kecewa dengan hubungannya di sekolah, tetapi dia tidak mau menjelaskan lebih detail karena ini akan menyakiti hatinya kalau diketahui oleh banyak orang. So, itu adalah poinnya. Nah, bagi aku juga ya masuk akal sih kalau memang yang dikatakan oleh putrinya itu adalah kebenaran, penyebabnya adalah Amy. I don't think so Aden Wong bakal tinggal diam begitu lama
karena kejadiannya sekitar 2022 atau 2021, Aden Wong yang begitu protektif dengan putra-putrinya pasti akan melakukan tindakan tertentu. Bahkan pada saat Amy ngobrol dengan putrinya di hari itu, dia bilang bahwa please mami jangan ceritakan ini ke daddy ya, katanya, jadi rahasia kita berdua aja ya. Karena dia mau menjaga rahasia, makanya Amy tidak menceritakan kejadian tersebut ke bapaknya, tetapi malah bapaknya dapat email langsung dari sekolahnya karena peristiwa tersebut terjadi di sekolah. Dan Amy pun mencari tahu dari adiknya, terus juga dari teman-temannya, dari gurunya. Dia tahu bahwa dia mengalami sesuatu hal yang berhubungan dengan asmara dugaannya, yang dia mungkin diputusin atau bahkan diejek. Jadi kalau diputar balikan Amy adalah penyebab semuanya, I don't think so, aku setuju dengan hal ini. Memang Amy bukanlah ibu yang sempurna, apalagi di tahun 2021 itu adalah masa-masa yang diakui adalah cukup berat bagi dia karena COVID. Dia mulai stres, dia mulai berusaha untuk bangkit lagi, apalagi kan 2 tahun terakhir, artinya kalau 2024, 2022 sekitar pertengahan atau awal dari suaminya itu sudah pindah ke Indonesia, ya artinya ya suka nggak suka, itu adalah masa-masa di mana dugaannya suaminya itu sudah mulai memiliki hubungan dengan Tisa Erni, artis dangdut Indonesia. Memang kapan sih keluarga dari Amy BMJ dan juga mertuanya itu pindah ke Jakarta? Dikatakan di sini bahwa dia itu pindah di tanggal 29 November 2022. Saat itu dia ingat sekali, itu juga adalah momen pertama kali dia berjumpa dengan Tisa Erni yang menjemputnya di bandara. Pada saat pertama kali berjumpa, dia mengatakan dengan tegas bahwa saya sudah ngerasa ada sesuatu hal yang nggak wajar, ada yang janggal. Dari penampilannya bukan tipikal seorang personal assistant, dan semakin lama justru semakin aneh karena kemampuan bahasa Inggrisnya begitu limited, sangat terbatas sekali. Jadi kok bisa ya perusahaan sebesar ini yang menggaji Aden Wong itu bisa ratusan juta per bulan dengan berbagai macam fasilitas. Amy mengatakan bahwa kayak apartemen mewahnya, terus juga sekolah buat putra-putrinya, terus juga pendidikan, dan juga mobil, itu semua adalah fasilitas yang diberikan kantornya Aden Wong. Masa perusahaan Subonavi tersebut meng-hire seorang PA, kemampuan bahasa Inggrisnya sangat limited sekali, artinya tidak bisa berbahasa Inggris dengan lancar yang polite. Mungkin aja bisa bahasa Inggris mungkin kayak di turis gitu kan ya, yang penting asal ngomong, tetapi untuk proper dikatakan itu tidaklah mungkin. Makanya saya udah ngerasa curiga dari awal. Di samping mengenai isu tersebut juga Aden Wong kan pernah bilang di wawancaranya Dr. Richard ya, bahwa dia bilang bahwa saya sudah memberikan kartu kredit untuk Amy itu unlimited. Nah, di sini ada klarifikasinya. Kadang tuh memang pinter ya Aden Wong tuh ya. Memang betul dikasih kartu kredit yang unlimited. Tetapi kan kartu kredit itu adalah kartu utang sebenarnya. So, kalau tiap bulan ya kita harus ngebayar gitu. Jadi bukan berarti kartu debit. Kalau seandainya nih ya, ini juga kalian harus pinter-pinter memahami. Kalau seandainya Aden Wong ngasih kartu debit, itu baru aku, wah artinya luar biasa, confirm. Karena kartu debit kan ya uang ATM kita kan ya. Kalau kita nggak ada uangnya, kita nggak bisa ambil. Tetapi kalau kartu kredit, kan kita mengutang. Nah, di sini dikatakan bahwa memang betul setiap bulan itu saya diberikan kayak beberapa kartu kredit. Ini untuk kebutuhan kami sehari-hari, mulai pendidikan, sekolah, terus juga makan sehari-hari, jajan, ABC dan D lah, itu semua ada di sana. Tetapi tiap bulan itu ya kadang dari usahaku juga yang ngebayar juga. Kalau untuk kebutuhan putra-putri sekolah atau makan atau urusan seperti itu, memang itu semua adalah berasal dari Aden Wong. Tetapi kalau untuk kebutuhan saya pribadi, nggak jarang saya itu mengeluarkan uang sendiri yang berasal dari tempat saya bekerja. Kalau dikatakan kartu kredit unlimited tersebut adalah jaminan bahwa saya punya uang yang luar biasa banyak, enggak. Karena kan tiap bulan saya pun harus mengatur membayarnya, dan rinciannya sangat jelas sekali. Aden Wong adalah tipikal orang yang begitu sangat rigid dengan uang. Misalnya di tahun 2021 saya memberikan dia kayak label adalah Mr. Excel, Mr.
tracking Excel. Excel itu kan hitung-hitungan laporan keuangan untuk pengeluaran A, B, sampai Z, itu ada di situ semua. Dia luar biasa banget loh. Jadi dari situ disimpulkan bahwa 2021 itu dia menunjukkan laporan pengeluaran dan juga pemasukan, dan sisanya tersebut dipakai 100% untuk tabungannya Aden Wong. Artinya apa? Kalau untuk levelnya Aden Wong ya, paling pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari, tempat tinggal, jalan-jalan, prediksiku tuh paling dia tidak menghabiskan lebih dari 50%. Dugaanku Aden Wong yang begitu pintar mengatur uangnya, aku yakin dia itu bisa menyimpan penghasilannya itu antara 50 sampai 70%. Karena kan gaji dia tuh per tahun tuh udah bukan lagi 1 miliar 2 miliar, belum ditambah bonus tahunannya juga, posisi mentereng. Aku yakin sekali paling kebutuhannya sehari-hari selama setahun itu adalah hanya antara 20-30% aja dari total penghasilannya. Lantas di wawancara ini juga dikatakan, terus kok kamu masih oke-oke aja, kamu nggak punya tabungan, tetapi sisa dari kebutuhan sehari-hari itu malah Aden Wong yang mengatur semua. Ya karena saya begitu percaya dengan dia, karena dia itu orang yang sangat romantis zaman dulu. Di kehamilan, setiap kehamilan saya sampai kehamilan yang ketiga ya katanya, saya itu ada morning sick katanya. Kalau saya morning sick, ada muntah-muntah, Aden Wong pun juga sama, dia ngerasa muntah-muntah. Sebegitu perhatiannya dia sama aku, tetapi semua itu mulai berubah pada saat dia pindah ke Indonesia, dan dugaannya itu adalah momen dimana dia berjumpa dengan Tisa Erni. Dan juga ada satu hal yang dikatakan bahwa mengenai dugaan bahwa kan ada statement dari putrinya ya di wawancara podcast juga bahwa Emmy ini katanya sering ngebawa banyak pria ke sana. Logikanya begini, Emmy itu ada mertuanya, baik di Singapura, baik di Indonesia, ada selalu mertuanya, bapak ibunya Aden Wong tinggal bersama dia. Terus juga ada putra-putrinya di sana juga. Bahkan yang terakhir, kan Aden Wong juga mengatakan bahwa saya pun agak ragu, apakah putra saya ini adalah milik saya yang bayi ya, apakah darah daging saya atau bukan gitu. Dan Emmy mengatakan begini, kalau kamu ragu, ya udah serahkan saja sama aku gitu. Dan juga ini akan dijadikan salah satu bagian nanti di persidangan untuk dibawa ke court di Singapura untuk menunjukkan apakah DNA-nya nanti ini benar miliknya Aden Wong atau bukan. Kalau ternyata ini adalah miliknya Aden Wong, ada alat bukti keterangan dari Aden Wong di media massa bahwa dia meragukan dengan tuduhan seperti itu, jelas ini akan terbantahkan. Karena dalam dunia hukum kan, untuk menentukan satu hal fakta itu harus ada 2 alat bukti yang kuat. Ada alat bukti itu ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Kalau tadi terbukti nanti bahwa bayi terakhir ini yang dimiliki mereka bukanlah milik Aden Wong, ya dikategorikan bahwa tuduhannya Aden Wong itu benar. Tetapi kalau itu tidak benar, ya artinya Aden Wong tuh hanya mengada-ada aja. Dan aku juga agak unik ya, ternyata Aden Wong tuh masih percaya sama superstisius atau klinik lah. Dia dikatakan bahwa kenapa di usia mereka yang sudah nggak muda lagi, mereka punya baby lagi. Nah ternyata dikatakan bahwa Aden Wong ini percaya dengan Feng Shui, dan dia percaya katanya menurut orang tuanya bayi terakhir ini itu akan membawa keberuntungan bagi karirnya Aden Wong. Makanya dia berusaha mempertahankan. Well, like or dislike, aku juga amazed ya dengan orang yang begitu profilnya well educated, terus juga punya pendidikan tinggi, tapi ternyata masih percaya dengan urusan yang seperti itu. Makanya menjadi salah satu make sense nih sekarang. Kenapa Aden Wong berusaha ngotot untuk mendapatkan putranya, karena dia udah ngerasa bahwa dia kayaknya nggak bakal dapet nih untuk kakak asuhnya, apalagi dengan tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh Emmy BMJ dan juga dirinya yang aku menduga kecenderungannya akan berpihak kepada Emmy nanti di pengadilan di Singapura. Itu dulu yang bisa aku update mengenai video Emmy BMJ hari ini. Terima kasih sudah menonton. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTokku di Anjasa Asmara. Sampai jumpa.